Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok analisis proses bisnis. Perkenalkan, saya Vigo Ramadan. Saya Nova Abdul Basir. Saya Merwita Sari. Nah, di sini kita akan menganalisis tentang perbankan, yaitu Bank BCA. Tujuan dari analisis tersebut adalah mengembangkan visi dan misi perusahaan Bank BCA ke arah yang lebih baik, serta memberikan dampak positif bagi perusahaan seperti meningkatkan kualitas kerja dan efektivitas kinerja, meningkatkan produktivitas serta kepuasan pelanggan. Yang pertama, analisa proses bisnis pada bank. Perbankan memiliki peran besar dalam perekonomian suatu bangsa, termasuk Indonesia. Perbankan mengelola dana masyarakat yang tidak terpakai dan dengan menyalurkan kepada masyarakat yang lain melalui kredit sehingga perekonomian masyarakat bergerak dengan demikian perekonomian bangsa pun bergerak. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank dapat didefinisikan sebagai berikut. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Untuk lebih memahami model bisnis dari sebuah bank, gambar berikut akan menampilkan proses bisnis dari sebuah bank. Dalam gambar berikut, bank mendapatkan keuntungan dari selisih antara bunga simpanan dan bunga pinjaman, dan keuntungan ini disebut dengan spread based serta fee based dari pelayanan jasa-jasa perbankan lainnya, seperti transfer, clearing, safe deposit box. Terdapat dua hal yang mempengaruhi spread based, yaitu jumlah dana pihak ketiga atau proses penghimpunan dana masyarakat sebagai variabel pertama, serta jumlah dana yang dipinjamkan kepada pihak lain sebagai variabel kedua. Dengan demikian, semakin tinggi dana pihak ketiga yang dapat dikumpulkan oleh sebuah bank akan meningkatkan penyaluran dana kepada pihak lain yang berakibat naiknya margin dari spread based. Salah satu pelaku dalam dunia perbankan nasional adalah PT Bank Sentral Asia atau BCA. BCA tumbuh sebagai bank umum dengan kepemilikan swasta, serta memilih menjadi perbankan retail di mana bank dapat bertransaksi dengan konsumen secara langsung, dengan layanan rekening transaksional, pinjaman pribadi, deposit, kartu debit, kartu kredit, dan sebagainya. Saya akan melanjutkan proses bisnis, proses pembukaan rekening. Pembukaan rekening di Bank BCA biasanya dapat dilakukan secara online atau melalui kunjungan ke cabang bank. Berikut adalah beberapa langkah umum yang perlu dilakukan untuk membuka rekening di Bank BCA. Yang pertama, persiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan seperti KTP, NPWP jika ada, dan bukti alamat. Yang kedua, pilih jenis rekening yang ingin dibuka. Bank BCA menawarkan berbagai jenis rekening seperti rekening tabungan, rekening giro, dan rekening deposit. Pastikan untuk memilih jenis rekening yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Yang ketiga, buka situs web Bank BCA atau kunjungi cabang bank terdekat. Jika Anda memilih untuk membuka rekening secara online, ikuti panduan yang tersedia dan lengkapi formulir online. Yang keempat, jika Anda ingin membuka rekening secara langsung di cabang bank, kunjungi cabang bank terdekat dengan membawa dokumen-dokumen yang diperlukan. Serahkan dokumen-dokumen tersebut ke petugas bank dan lengkapi formulir pendaftaran. Yang kelima, setelah dokumen-dokumen Anda diverifikasi dan formulir pendaftaran Anda lengkap, Anda dapat menyetor sejumlah uang untuk membuka rekening Anda. Yang keenam, setelah proses pembukaan rekening selesai, Anda akan menerima buku tabungan dan kartu ATM yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi per bank. Seperti tabungan lainnya, terdapat beberapa biaya yang perlu dibayarkan,
seperti biaya administrasi dan biaya pembuatan kartu atau biaya penggantian kartu. Biaya yang dikenakan untuk produk BCA ada 4 tahapan. Yang pertama, paspor BCA Silver, biaya administrasi per bulan sebesar 15.000 dan biaya pembuatan kartu atau biaya penggantian kartu sebesar 10.000. Yang kedua, ada paspor BCA Gold, biaya administrasi per bulannya itu sebesar 17.000 dan biaya pembuatan kartu atau biaya penggantian kartu sebesar 15.000. Yang ketiga, ada paspor BCA Platinum, biaya administrasi per bulannya itu ada sebesar 20.000 dan biaya pembuatan kartu atau biaya pergantian kartu sebesar 20.000. Yang keempat, ada paspor BCA Ekspresi, biaya administrasi per bulannya sebesar 5.000, biaya pembuatan kartu atau pergantian kartu sebesar 25.000. Di sini ada proses transaksi m-banking di mesin ATM. Proses bisnis adalah sistem komprehensif untuk mengelola dan mengubah operasi organisasi, juga merupakan kumpulan ide-ide baru. Proses bisnis yang terjadi pada transaksi e-banking di mesin ATM tarik tunai dimulai dengan nasabah datang ke ATM dan memasukkan kartu ATM ke dalam mesin ATM. Proses berikutnya adalah proses autentikasi di mana nasabah memberikan PIN dan mesin ATM melakukan autentikasi terhadap PIN dan nomor kartu yang terdapat di dalam kartu ATM nasabah. Jika terjadi kesalahan memasukkan PIN ATM sebanyak 3 kali, maka mesin ATM menahan kartu ATM Anda. Namun, jika terautentikasi, maka nasabah dapat melakukan 3 transaksi yang mungkin dilakukan di ATM. Yang pertama ada tarik tunai, yaitu cek saldo, tarik tunai, dan melakukan transfer antar rekening. Setelah melakukan transaksi perbankan, nasabah dapat mengakhiri transaksi dengan menekan tombol mengakhiri transaksi, maka mesin ATM akan mencetak slip atau bukti transaksi. Selanjutnya ada metode analisis. Analisis proses bisnis pembukaan rekening menggunakan analisis BPMN. Jadi proses pembukaan rekeningnya itu terbagi menjadi 2 antara teller bank dan customer. Pertama, customer melakukan proses pengajuan pembukaan rekening, setelah itu pengisian formulir dan penyerahan formulir. Setelah diserahkan ke teller bank, maka teller bank akan menerima formulir dan akan memverifikasi syarat-syarat yang sudah tertera. Jika syaratnya terverifikasi, maka teller bank akan meneruskan ke proses permintaan untuk membuat pembukaan rekening. Setelah itu akan penerbitan kartu ATM dan m-banking. Setelah penerbitan kartu ATM dan m-banking, teller bank akan memberikan customer kartu ATM dan m-banking. Setelah itu proses pengajuan dan pembukaan rekening selesai. Di sini ada analisa proses bisnis pembukaan rekening menggunakan analisis use case. Di sini ada aktor dan sistem. Si aktor ini mengakses sistem, lalu sistem menampilkan halaman login. Dan aktor ini menginput kode akses, kemudian si aktor ini mengklik login, lalu sistem memvalidasi kode akses. Dan validasi kode akses itu ada 2. Ada 2 itu ya, pertama ada valid dan invalid. Dan kalau misalnya si validasi kode akses ini valid, dia akan dan kalau misalnya validasi kode akses ini dia invalid, dia akan menampilkan pesan peringatan. Dan kalau misalnya validasi kode akses ini valid, dia akan menampilkan halaman dashboard. Oke, untuk yang selanjutnya kita menggunakan analisis dari activity diagram. Oke, di sini ada nasabah dan juga teller. Oke, ketika nasabah ingin mendaftar,
nasabah akan menyerahkan formulir permohonan atau mengambil formulir permohonan dari teller atau operator. Kemudian mengisi datanya. Setelah nasabah mengisi data formulir dengan lengkap, nasabah menyerahkan kembali berkas formulir itu ke teller atau operator. Nah, teller atau operator ini akan melakukan login admin di sebuah aplikasi dan melakukan cek data. Setelah melakukan cek data nasabah, si teller ini akan mengambil informasi laporan dari keseluruhannya. Kemudian ketika datanya ini sudah valid dan sudah bisa untuk melanjutkan pembuatan rekening, nasabah akan membayar biaya untuk pembuatan dan juga melakukan setoran awal untuk mendapatkan ATM. Setelah selesai, nasabah mendapatkan ATM dan juga mendapatkan nomor rekeningnya. Untuk yang selanjutnya, analisa proses bisnis e-banking di dalam mesin ATM. Oke, yang pertama kita menggunakan analisis BPMN. Ketika nasabah, customer, melakukan transaksi, pertama-tama mereka akan memasukkan kartu ATM atau login melakukan e-banking. Kemudian memilih jenis transaksi apa sih kira-kira yang ingin mereka tuju. Nah, ketika sudah memilih jenis transaksi yang dituju, ATM ini akan menampilkan ada dua, yaitu start tunai dan juga tarik tunai. Setelah selesai, kemudian nasabah akan memasukkan nominal transaksi, apakah setor tunai ataukah tarik tunai. Setelah memasukkan nominal transaksi, kemudian menyelesaikan transaksi dan juga mendapatkan menerima bukti berupa kertas hasil transaksinya. Kemudian untuk selanjutnya menggunakan analisis use case ketika nasabah datang ke ATM, nasabah ingin melakukan transaksi. Nah, ATM ini menampilkan beberapa jenis transaksi yang bisa diakses oleh nasabah ini. Di antaranya itu memeriksa saldo, mengambil uang, dan juga mengirim uang atau mentransfer uang. Nah, untuk selanjutnya menggunakan analisis activity diagram. Ini untuk yang login di ATM. Pertama-tama untuk loginnya nasabah memasukkan kartu ke dalam ATM, kemudian ATM load program, membaca program dari si nasabah, kemudian ATM meneruskan atau mengarahkan nasabah untuk memasukkan PIN. Ketika nasabah sudah selesai memasukkan PIN, ATM akan melakukan koneksi ke database bank account. Nah, ketika sudah berhasil terhubung ke database bank account, akan dilakukan validasi PIN atau pengecekan PIN nasabah. Nah, di sini opsinya ada dua, ketika PIN itu valid dan juga invalid. Ketika PIN valid, akan dilanjutkan oleh ATM ke menampilkan menu transaksi. Ketika PIN itu yang tadi dimasukkan oleh nasabah invalid, ATM akan mengarahkan nasabah untuk memasukkan PIN kembali dan melakukan koneksi ke database kembali. Nah, ketika sudah valid, akan menampilkan menu transaksi dan kemudian nasabah bisa memilih menu transaksi tersebut dan melakukannya hingga selesai. Kemudian setelah selesai, diarahkan ke menu exit. Apakah nasabah ingin mengakhiri transaksinya atau ada transaksi yang lainnya. Ketika sudah selesai, maka akan melakukan logout. Nah, berikutnya adalah activity diagram dari logout. Ketika nasabah sudah diarahkan ke menu exit, nasabah langsung ATM ini langsung melakukan koneksi ke database bank account untuk mengclose koneksi dari riwayat transaksi si nasabah ini. Jadi riwayat transaksinya itu dihapus memorinya. Kemudian si nasabah akan menerima kartu yang keluar dari ATM. Kemudian untuk transaksi cek saldo,
Pertama-tama nasabah pilih transaksi cek saldo, kemudian ATM membaca masukan transaksi dari nasabah, dan juga melakukan koneksi ke query baca saldo yang ada di database bank account. Setelah membaca saldonya, mengupdate informasi nasabah, ATM akan menampilkan saldo dan juga akan mencetak saldo si nasabah. Dan nasabah bisa mengambil invoice berupa kertas, lembaran kertas yang bertuliskan saldonya, dan juga setelah selesai akan dikembalikan oleh ATM ke tampilan menu transaksi. Apakah nasabah ingin melakukan transaksi lagi atau kembali ke menu exit. Setelah selesai akan ditampilkan ke menu exit dan juga logout. Kemudian untuk yang terakhir, penarikan uang tunai. Pertama-tama nasabah milih menu penarikan uang tunai, kemudian ATM menampilkan saldo, menampilkan info tagihan dari si nasabah ini. Kira-kira dia mau ambil berapa sih? Nah, nasabah menginsert amount, memasukkan nominal yang ingin dia ambil. Kemudian ATM membaca perintah dari si nasabah, membaca apa namanya masukan yang diberikan nasabah, dan juga menghubungkan ke database bank account untuk menghitung saldo, mengecek saldo, apakah saldonya itu cukup ataupun tidak cukup. Jikalau saldonya cukup, dia langsung transaksinya itu dari ATM-nya mengeluarkan uang dan juga langsung mencetak invoice-nya, dan nasabah bisa mengambil uangnya dan juga mengambil invoice-nya. Jikalau saldonya itu ketika dicek oleh database ternyata tidak cukup, si nasabah akan diarahkan ke tampilan menu transaksi, kemudian untuk mengupdate database-nya dan juga memasukkan nominal lagi, kemudian melakukan transaksi hingga selesai. Kemudian setelah selesai, baru ditampilkan menu exit dan kemudian ke menu logout. Mungkin itu saja penjelasan dari kami. Vigo, silakan. Kurang lebihnya mohon maaf dari analisa kami. Saya dan kelompok saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.